Halo Sobat Pemuda. Halo. Ketemu lagi di podcast Asik Pemuda. Tepuk tangan. Di sini hadir sekitar 10.000 penonton ya. Banyak ya. Banyak banget. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, kok hostnya ganti nih episode 2 nih? Kenapa tuh ganti? Jadi disclaimer dulu, bukan yang lama tuh nggak resign ya teman-teman. Yang lama tuh nggak resign. Jadi pokoknya di pub ini kita akan bervariasi ya hostnya. Betul, jadi kalian nggak akan bosan. Gak cuma di episode ini, nanti episode berikutnya juga akan ganti-ganti. Akan bertemu dengan host-host yang seru-seru lainnya. Betul. Nah, bisa aja dong berarti nanti aku jadi host. Benar, betul. bisa. Narasumber juga ada kemungkinan untuk menjadi host. Bisa. Oke. Sebelum kita kenalan dulu kali ya. Iya. Oke. Nanti nggak masuk tema. Iya nanti keluar. Iya benar. Kirain dikenalin. Oke. Kalau kemarin episode 1 sudah ditemani dengan Kakak Clifford dan Kakak Jere ya. Jere ya. Hari ini yang menemani kalian adalah saya Ivan dan saya Rini. Oke. Nah, hari ini kita mau bahas apa? Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin agak nostalgic kali ya. Nostalgic. Sama kakak GP yang udah senior banget, yang udah berapa tahun nih? Waduh bang. Udah berapa tahun nih? Old school. Udah 11 tahun di GP. Ya kurang lebih 11 tahun ya. Langsung aja kita kenalin nih. Bintang tamu kita hari ini adalah Kak Donald. Ini kalau teman-teman GP Fidel ya pasti sudah sangat familiar ya sama kakak yang satu ini. Betul, tapi lebih baiknya kita kenalan lagi kali ya. Oke. Silakan Kak Donald. Silakan Kak Donald. Aku Donald. Aku Donald ya di GP boleh dibilang sekarang mendampingi aja ya. Karena masa-masa keemasannya sudah lewat ya. Keemasan terus dalam arti umur ya. Sekarang kan umurnya saya masih muda sih, 18 ya. 18. Muda. Oke, tambah 20. Tambah berapa? Tambahnya bukan 10 lagi. Tambah 20. Oke, sekarang puji Tuhan dipakai Tuhan jadi presbiter di sektor Puji 3. Tuhan. Kakak Diaken. Kakak Diaken Donald. Kakak Diaken. Oke, itu perkenalan dari aku. Oke. Sekarang kita mari menikmati podcast yang luar biasa. Luar biasa. Podcast terbaik abad ini. Di kalangan GP ya. GP Fidel. Oke, kan kemarin kita di episode 1 nih udah bahas soal GP yang era sekarang ya, era baru ya. Betul, nah, ngenalin jadi GP baru. Episode 2 nih kita bakal bincang-bincang, sharing-sharing soal sepak terjangnya GP ya. Betul. Kurang lebih. Iya, benar. GP jadul. GP jadul. GP jadul zaman dulu maksudnya. GP jadul sampai GP sekarang gitu kan ya, kurang lebih. Oke, kita langsung aja nih. Oke. Kita mau nanya Kakak Donald. Boleh. Awal mula waktu masuk GP Fidel tuh gimana Kak? Oke, kita bincang-bincang nih. Kayak judul lagu. Bincang. Oh, itu bintang ya. Bintang itu Kak. Bintang. Sorry. Oke. Jadi dulu awal mula masuk GP sama sih, dulu aku tuh memang kan udah bergereja tuh dari zaman PA ya. 9 langsung Awalnya udah 9 nih. Kita semua belum lahir ya? Belum lahir, 93 lah. Aku belum lahir. Zamannya Fidel masih penuh dengan rumput waktu itu. Waduh. Masih ladang nggak? Masih ladang. Oke. Untuk dituai. Oke. Terus katekisasi CD 2004. Oke. Nah disitulah selesai itu langsung diborgol lah ya Waduh, borgol. senior yang di atas saya untuk ikut kegiatan. Nah tahu-tahu langsung ditembak jadi pengurus, tapi zaman dulu itu jadi pengurus sektor GP. Belum yang ini ya, belum yang inti segala macam. Belum di inti, betul, masih jadi pengurus sektor. Karena kalau GP itu zaman dulu mungkin nggak cuman GP sih, pelkat-pelkat lain lah, kecuali PTPA ya. Justru dulu sektornya aktif, lebih aktif ya. Betul. Jadi dulu GP malah ada ibadah sektor tuh rajin. Baru sebulan sekali ada ibadah gabungan di gereja. Tapi ya, intinya dari situlah aku mulai terjun ke GP dari pengurus sektor 3 lah gitu.
Guys, dekornya jatuh jadi nggak apa-apa. Maaf ya. Oke, kita lanjut. Itu apa tuh? Tulisannya Wow, Tuhan memanggilmu. Aduh. God's got you. Tuhan memanggil kita untuk bersekutu maksudnya. Iya, guys. betul. Untuk jadi pelayannya Tuhan ya. Nggak apa, tempel lagi Kak Donald. Kan saya kurang tinggi nih. Oh iya. Jadi Di bawah segini situ aja. ya. Oke. Saya nutupin Tuhan. Gak apa kalau jatuh lagi ya udah. Oke. Lanjut. Oke. Apalagi? Ini kali ya. Kan kita nanya ini kali ke pengurusan yang dulu tuh gimana sih Kak? Karena pasti Oke, benar. ada yang baru beda gitu sama yang sekarang. Panjang nih. Struktur Apa? kepengurusan. Panjang nih. Struktur kepengurusan betul. Jadi kalau zaman dulu semua pengurus PLKAT itu masa usia tugasnya 5 tahun guys. Kalau sekarang kan 2,5 tahun. Iya, Iya, betul. betul, 2,5 Dulu tuh 5 tahun. Sampai berakhir tuh di 2012. Jadi aku masuk tuh di tengah karena kebetulan waktu itu mau ada restructure pengurus karena kalau nggak salah ketua GP-nya dinas ke luar negeri. Waduh. Jadi akhirnya di restructure, ada pemilihan. Aku masuklah di dalam tetap pengurus sektor dari 2004 sampai 2007. Oke. Di 2007 aku terpilih jadi bendahara. 2007. Oke, bendahara. Oke. Nah dulu tuh sempat pengurus GP tuh karena ada pengurus sektornya ya, sampai 30 orang yang diteguhin. Waduh. Wah. Banyak. Tebel. 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 Oke. 5 tahun. Tapi memang ini plus minus ya. Karena 5 tahun mungkin tantangannya itu adalah menjaga konsistensi sama bagaimana kita bisa tetap bareng-bareng selama 5 tahun. 5 tahun. Karena kan usia GP kan usia dinamis nih. Ada yang kerja, ada yang kuliah, ngerjain orang, enggak sih. Yeah. Kerjaan orang. Kuliah, kerja, dan apalagi juga di usia-usia yang mungkin di umur-umur 28 ke 30-an tuh kan masa-masa udah mulai mikirin menikah ya. Oh iya betul, berumah tangga. Betul. Jadi dulu tuh sampai umur-umur di zaman itu ya, teman-teman yang di umur 30 ke 35 tuh masih banyak yang aktif GP, bahkan di kepengurusan. Kayak sesuatu yang sangat berbeda dengan sekarang kan ya. Kayak kalian sekarang kan di pengurusan aja yang paling tua umur berapa ya? 26. 26 ke 2. Iya, 27, iya. 27. Kakak host yang minggu lalu kan ke Clifford. Oh iya, kakak host minggu iya. lalu, iya betul. Ya sekitar segitulah ya. Iya, Artinya kakak belum host. nyentuh kepala 3 lah. Iya. Masih sekitar umur segitu. 20-an. Sementara kalau dulu tuh sampai di kepala 3 pun udah jadi pengurus. Masih jadi pengurus gitu ya. Iya. Artinya range umurnya lumayan berjenjang dari yang baru lulus CD gitu ya di umur 17-18 sampai ke umur bener-bener umur 35 lah masih. Berarti ada deket jadi PKB juga dong? nyerempet. Nyerempet. Oke, nyerempet Gitu. PKB. Oke. Berarti gap umurnya jauh juga. Gap umurnya jauh. Jadi memang tuh dulu tantangannya di situ. Cuman memang puji Tuhannya hampir di setiap segmen umur tuh ada aja pengurus yang aktif. Jadi artinya tetap bisa nge-reach out teman-teman di usianya gitu yang di umur 30-35 ada, 25 sampai 30 ada, bahkan yang baru-baru ada. Walaupun memang di usia yang masih awal-awal justru dulu tuh on off. Karena kan mungkin sibuk kuliah gitu ya, sibuk kerja-kerja di awal. Apalagi zaman dulu kan memang dunia apa ya, kita kerja di Jakarta tuh dunia transportasi nggak kayak sekarang ya, di jalan tuh bisa 2 jam 3 jam. Bener. Bentar. Oh terbuka. Ini yang di belakang kamera dari tadi gelisah loh guys. Iya. Ternyata mic-nya maju ya. Mic-nya mau ikut podcast. Iya. Gak apa-apa guys. Oke nggak apa-apa. Aman gak ya? Aman gak ya? Aman ya teman-teman? Nggak apa-apa kalau dia jatuh ya kayak film Warkop lah ya. Mengalir saja. Ya. Gak apa-apa guys. Oke. Gitu. Nah terus kalau aku mau bahas struktur, jadi panjang ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Ya, gak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau struktur memang sama, pengurus inti nggak ada yang berubah ya. Pengurus inti nggak ada yang berubah, bahkan sama kayak pengurus inti yang sekarang. Ada wakil sekretaris, ada wakil bendahara. Oke. Bidang-bidangnya dulu bidang rohani, terus sekarang jadi imaji. Imaji sekarang. Hanya tag namanya aja yang Namanya berbeda. beda. gitu ya. Imaji, oke. Terus ada bidang olahraga. Dulu belum ada bidang SDM. Bidang humas ada sama bidang kepemudaan dulu yang ada.
gitu. Kepemudaan itu sebenarnya jadinya SDM. SDM. Oke. Karena waktu itu kita kan di 2012 jadi ketua GP, aku berusaha cari tag namanya yang memang lebih familiar dengan generasi sekarang gitu ya, supaya lebih enak nangkepnya gitu. Jadi teman-teman supaya nggak terlalu melebar secara tugas tanggung jawabnya, udah tahu nih kalau SDM tuh ngurusin apa sih, SDM ngurusin manusia, humas ya hubungan masyarakat gitu kan, imaji ya iman ajaran ibadah gitu. Jadi sebenarnya secara struktur tidak terlalu banyak berubah. Mungkin tag nama-namanya aja. Ditambah sekarang ada bidang kreatif. Kalau dulu kan benar. nggak ada kreatif kalau dulu ya. Jadi memang belum. Tapi belum, dulu nggak terlalu ini ya, kreatif itu berarti nggak terlalu kayak sekarang ya. Periodenya karena di zaman itu memang belum terlalu banyak kreatif ya. Zaman dulu kan sosmed masih Facebook, pet. Iya. Oh, pet lagi. Dikit nggak sebanyak sekarang ya. Pet lagi. Oh, pet. Aku masih tahu tuh, aku masih tahu pet. Ada Masih yang bisa lebih tua main. lagi, Friendster. Wah itu Aduh apa? Aduh. nggak tahu kalau itu. Itu cikal bakalnya Facebook. Oke. Cikal bakal Facebook atau Twitter lah pokoknya. Friendster itu. Oke, info baru ya teman-teman. Ada namanya Friendster. Tua banget. Aduh. Gitu. Jadi kreatif memang waktu itu belum terlalu ini. Nah, lanjut nih. Kalau sekarang kan kita lihat program-program GP nih udah macem-macem ya, Kardinal ya, kayak ya udah pasti tahu teman-teman kayak olahraga, terus juga sekarang kita ada Padus GP, Praise and Worship gitu-gitu. Nah, kalau dulu tuh program GP tuh apa ya sih yang zamannya Kardinal itu? Oke. Dulu kayak ibadah nih. Kalau dulu kita ibadahnya ibadah Pelkat. Di zaman dulu ya, sebelum 2012 tuh masih ibadah Pelkat dan ibadahnya FYI hari Kamis. Hari Kamis. Weekdays. Oh, bukan weekend ya? Betul. Oke. Ini cikal bakal ada ide akhirnya yuk kita bikin ibadahnya hari Minggu. Karena Senin sampai Jumat tuh waktunya kan udah habis di dalam kerja atau kuliah. Kerja ya. Pulang sampai Bintaro tuh udah bisa jam 8 lebih jam 9 gitu ya. Makin turun ya? Kenapa sih? Orang-orang balik layar nih gelisah loh. Iya, teman-teman. gelisah banget kelihatan. Kita juga jadi takut ya. Iya. Aman guys. Harusnya kalau mereka bersuara lucu ya, jadi kayak Gue guys bersuara. Iya, bersuara aja kalau ada apa-apa biar kita nggak bisa lihat di belakang nih. Bintangnya jatuh. Wah, bintang jatuh bikin harapan. Wow. Oh, ayo bikin harapan. Bintang jatuh. Oh, karena mau Natal kan bintang jatuh. Orang Majus mau datang nanti. Bintang jatuh, teman-teman. Iya, betul. Amin. Cuman nggak tahu nih timur apa barat. Oke, lanjut lagi. Nah, terus ibadah tuh hari Kamis. Tuh cikal bakal tuh akhirnya kita bikin ibadah hari Minggu kali ya, karena Sabtu juga pasti pada wakuncar semua kan. Masih tahu wakuncar nggak sih? Waktu kunjung pacar. Masih tahu ya. Waktu kunjung pacar. Wakuncar. Wakuncar. Ada lagunya itu. Oke. Iya. Kosakata baru. Bagus. Wakuncar. Intergenerasional emang Ivan. Oh iya. Nah, gitu deh. bikinlah hari Minggu. Terus kegiatan lainnya dulu Padus sempat aktif, tapi mulai periode tahun-tahun 2010 ke sini kan 2008 ke sini lah. Udah mulai masuk banyak musik-musik dalam bentuk band ya. Akhirnya yang naik adalah vokal grup. Vokal grup, band gitu ya. Jadi Padus mulai agak kurang. Mungkin karena dulu talenta Padusnya nggak sebanyak yang sekarang lah. Tapi dulu banget tuh sempet rame Padus GP. Aku pun ingat dulu 2005 ikut Padus. Terus aku sama pelatih paduan suara dibilang suara aku mayor 12. Waduh, mayor 12. Tolong jelasin tuh apa tuh? Mayor 12. Nadanya naik nggak dapet, turun nggak dapet gitu ya. Jadi ya kayak memang talenta aku bukan bernyanyi gitu. Tapi Kardinal ini adalah Lil D. You know, rapper asal apa? Tangerang. Selatan. Lil D julukannya Sauti Tangerang. Lil D. Aduh, rapper guys. Zaman dulu tanah gombrong kan. Zaman Lil D, aduh. Kocak ya. Gitu guys. Olahraga dulu futsal masih. Futsal. Terus dulu kita sering, mungkin yang sekarang nggak ada gitu ya, tapi dulu ada tuh sering kunjungan. Kunjungan ke rumah-rumah GP. Sama karena zaman dulu kan belum kayak sekarang sosmed ya, kalian ngasih info tuh bisa by media. Ya kita sering ke rumah-rumah tuh ngasih undangan, ngasih pemberitahuan. Sering ada datang ke rumah salah alamat. Waduh. Iya. Salah. Iya pernah loh.
pernah loh salah alamat, terus pernah orangnya udah pindah, rumahnya kosong. Yang kayak gitu-gitu cukup jadi keseruan lah waktu Seru, itu. ya. Iya betul. Effortnya ada banget. Effortnya ada banget. Makanya dulu tuh memang karena nggak ada media online, jadi semua ngumpul bareng. Dan nggak ada coffee shop kan, jadi ngumpulnya pasti di gereja. Oke. Ngumpul menghabiskan waktu tuh di gereja. Kalau sekarang kan coffee shop. Coffee shop, Iya. betul. Gitu. Mau nyebut nama ntar malah. Jangan deh. Jangan deh. Main aman ya guys. Udah kita lanjut. Tadi kan Kak Dono bilang karena dulu coffee shop jarang lah ya. Nah terus kalian tuh pada nongki di mana nih Kak? Nah, Iya. dulu tuh yang udah pasti kalau ngumpul di gereja. Ya ini bukan mau menjadikan ini sesuatu yang baik gitu ya, mengajak teman-teman enggak. Tapi dulu tuh kita bisa nongkrong di gereja sampai jam 3 pagi. Kayak bel pulangnya tuh azan subuh. Waduh. Ya. Ada yang berpendapat azan subuh, kenapa azan subuh? Oh, setan udah pada masuk. Saatnya kita pulang. Karena naik motor serem katanya ke rumah. Pulang sendiri Iya, gitu pulang ya. sendiri kan, yang ke rumah sendiri yang agak jauh jadi kayak nunggu azan subuh ya, katanya kalau azan subuh setan pada masuk. Gue baru aman nih pulang katanya begitu. Masuk. Jadi nongkrong di gereja, menghabiskan waktu di gereja, apalagi dulu mungkin kalau masih teman-teman masih pada kecil masih inget pohon Natal di gereja lah, mau dekor mau pasca. Tuh bisa dekor sampai subuh-subuh soalnya kan gitu. Jadi itu yang terjadi zaman dulu gitu ya. Kadang-kadang ngumpul sama PKB. Oke. Main gaple. Tradisi itu ya. Iya, tradisi. Kayaknya tradisi ya itu ya. Bener. Main gaple itu tradisi. Sampai ya. pagi. Sampai sekarang udah dilombain tuh. Oh gaple. iya betul. Sekarang dilombain. Jadi cabang betul olahraga, sekali. Jadi langganan. langganan Fidel ya begitu. guys. Jadi nongkrong tuh pasti di gereja, kalau nggak di rumah orang. Gitu, belum di coffee shop. Oke. Gitu. Nah itu kurang lebih ya guys untuk seputar GP jadul. Yoi. Nah Zaman dulu. kita sekarang masuk nih ke GP era sekarang kali ya. GP era sekarang. Kalau menurut Kak Donald nih, Hmm. POV dari Kakak Donald era GP era sekarang tuh kayak gimana sih? Yang Beda Kak Donald sih, lihat? beda banget ya. Apalagi kemarin bukan kepotong ya, sempat kan ada masa-masa Covid ya. Oh iya betul. Yang pasti juga terjadi di semua tempat gitu ya, bukan cuma di gereja atau GPIB Philadelphia gitu ya. Bahwa masa Covid kemarin tuh membentuk psikologis, mental sama karakter kalian tuh jadinya berbeda. Iya betul. Karena terlanjur nyaman dengan online gitu ya. Online di rumah. Kalau bisa by Zoom, by Meet gitu ya. Walaupun sebenarnya tools itu membantu, tetapi kalau over kan juga jadinya gimana Tidak gitu ya. baik. Nah, terus juga zaman sekarang semua kan serba digital. Betul. Apapun itu gitu ya. Jadi benar-benar culture-nya, budayanya tuh berbeda buat culture. Culture. Gen Z abis nih Kak Dono. Culture. Iya. Gen Z ya kan. Gen Kalau film tuh dulu apa Z gitu ya, tapi zombie. World War Z. Ngeri banget Buset, tahu pengetahuannya. banget. Wikipedia berjalan. Makasih semuanya. Lanjut. Culture-nya berbeda. Oke. Karakter anak-anaknya pun aku nggak tahu ya, ini penilaianku sekarang. Mungkin lebih cukup sensitif. Oke. Apa ya? Mungkin kalau bahasa ini lebih gampang baper kali ya dibandingin zaman dulu. Kalau zaman dulu ya karena kita terbiasa ya bercanda, terbiasa keras gitu ya, didikan orang tua. Gua kan juga cukup keras gitu. Maksudnya akhirnya di kita pun kalau bercandanya agak keras ataupun misalnya beda pendapat terus berdebatnya agak keras, itu hal yang biasa gitu. Memang gayanya begitu. Bukan berarti marah, bukan berarti ada yang salah, tapi memang gayanya gitu. Tapi kalau zaman sekarang kan cukup berhati-hati nih, karena biasanya keras dikit hilang atau keras dikit kabur gitu kan. Kayak mungkin sebenarnya kayak menghindari konflik kali ya. Atau justru ada ketakutan. Jadi mungkin itu yang jadi gap kosong yang benar-benar generasi apa berarti ya? Bukan baby boomers nih. Setelah baby boomers. Milenial. Generasi milenial dan baby boomers, gimana caranya nge-approach Gen Z ini memang pasti berbeda banget. Betul. Apalagi kalian di gereja kan masih sering
bertukar pendapat, berargumen sama yang di atas nih, yang generasi di atas. Jadi mereka punya gayanya sendiri, kalian juga punya gayanya sendiri. Betul. Karena ada gap yang kosong. Itu yang jadi berbeda sih sama culture-nya anak sekarang gitu kan. Kurang lebih sih kayak gitu. Secara karakternya berbedanya kayak gitu. Nah, kita lanjut nih. Kan Kak Donald udah 11 tahun di GP. Dari kakak yang aktif, ikut dalam GP-nya, sampai kakak sekarang mantauin kita GP-GP yang mantauin. Dipantau ya guys. GP yang sekarang. Ya. Muncul di layar konsistori dong. Waduh. CCTV ya. Nah, perbedaannya nih Kak dari GP yang dulu sama GP yang sekarang tuh yang kerasa apa? Terus ada nggak sih hal yang hilang sekarang atau hal yang masih bertahan sampai saat ini? Oke. Hal yang hilang itu adalah bagaimana kalian, bukan bagaimana sih, tapi lebih ke cara approach-nya itu hilang menurut aku. Karena sekarang semua buy online kan. Kalau buy online kan controlling sama monitoringnya agak susah. Iya betul. Nggak ada alatnya gitu ya. Iya. Masa kita mau nge-hijack handphone orang kan nggak mungkin. Iya dong, iya kan. Jangan login WhatsApp gitu kan nggak mungkin. Tapi kalau dulu kan ibaratnya kalau kita rapat evaluasi karena udah offline jadi kita tahu ini emang udah kunjungan, ini emang udah kunjungan, ini udah ini. Jadi kita tahu gitu. Kalau sekarang yang agak sulit memang di situ. Cara approach-nya gitu ya. Terus juga karena tadi perbedaan karakter yang udah aku jelasin sebelumnya, plus apalagi ya yang berbeda, yang berbeda bener ya pertanyaannya ya. Apa yang hilang? Yang hilang ya. Apa yang bertahan? Nah yang bertahan itu sebenarnya siklus. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang positif, tapi aku nggak tahu juga ini negatif atau enggak ya. Siklus itu dalam arti GP itu yang bertahan, habitnya zaman dulu mungkin sampai sekarang ada, mungkin pengkotak-kotakan, ya maksudnya gap-gapan apa ya entah kayak ada tim A, tim B atau apa ya, kubu-kubuan, ada grup-grupan. Itu tuh bertahan sampai sekarang. Nah jadi nggak tahu apakah itu memang sebenarnya juga apakah itu manusiawi secara komunitas gitu ya. Terus juga yang bertahan adalah programnya masih itu aja. Oke, itu berarti catatan buat catatan teman-teman pengurus. Iya. Ya mungkin aku juga ada miss lah, tapi maksudnya kalau boleh yuk nanti ada program yang sifatnya jangka panjang, 5 tahun gitu ya. Saya nggak semua tuh harus kalian selesaikan di masa kepengurusan kalian kok. Gitu bisa jadi sesuatu yang bisa kalian terusin ke generasi yang akan datang. Bukan jadi legacy tetapi jadi sesuatu yang nantinya akan terus-terusan lah, terus-terusan. Kalau legacy betul. Firman Tuhan aja jadi legacy ya. Betul itu dia. Gitu. Well noted. Asik. Sincerely yours. Rini Ivan. Best regards. Salam hormat. Oke, next. Itu dia, tadi kita udah bahas GP jadul sama GP now. Kita ini dulu ya, santai dulu sekarang kali ya. kita ice breaking dulu nggak sih? Ada ice breaking kecil-kecilan nih. Biar nggak kaku-kakuan. Betul. Jadi kita sudah menyiapkan games kecil buat Kak Donald. Games kecil segini untuk ya. Iya, segini ya, nggak boleh gitu. Nama gamesnya adalah tebak gambar. Foto sih, lebih foto tepatnya. Ya. Kita akan melatih nih. Iya. Apakah Kak Donald masih ingat? Apakah Donald masih ingat dengan era-era GP dan orang-orang ini dan orang-orangnya? Jadi kita jelasin dulu, Kak Donald ini ada foto-foto. Tapi kita potong, kita crop. Jadi Kak Donald harus tebak ini siapa. Iya betul. Misalnya cuman rambutnya, kupingnya, pematanya. Nah. Nanti Kak Donald tebak susah. Kalau kuping kayak semua sama ya bentuknya begini. Iya sih. Ya kan? Aduh, ada yang kita crop kuping lagi. Tapi nggak apa-apa. Ya. Semangat ya Kak Donald. Kita kasih contoh dulu kali ya, satu kali ya. Satu kali ya. Boleh silakan. Boleh, silakan. Nah Kak ini dia siapa? Itu aku. Langsung tahu. Bagus. Langsung tahu. Di sini nanti kita tampilin gambarnya di sini, guys. Langsung tahu. Enggak apa-apa. Jadi nanti di sininya ditampilin. Oke. Bagus. Briefingnya bagus kakak kameramen yang ini ya. Iya. Dideketin kamera Kak. Iya betul. Oke, gitu ya Kakak Donald ya. Oke. Itu tadi contoh ya. Oke, kita masuk ke foto pertama nih. Oke. Foto pertama, lanjut. Nah, gampang nih. Ini kayaknya kok langsung batuk gitu ya Kak? Gitu. Erik. Gimana? Kak Erik. Kak Erik. Spill Kak. Spill, Langsung. Kak. Iya.
Betul. Zaman-zaman kapan itu Zaman kayak? kapan ya? Itu fotonya kayak lagi retret gitu deh. Iya, Retret ya? retret yang di 2015 kayaknya. Oh, oke. Oke, berhasil satu ya teman-teman. Kita lanjut ke Lanjut. foto kedua. Mata siapa nih Kak? Ini yang harusnya bibirnya unik bukan ya? Bukan. Gak tahu ya, gak jangan tahu ya. kasih tahu. Gak tahu ya, gak tahu Kak. Ada kemungkinan mungkin gak tahu ya. Cowok cewek nih ya? Ayo. Ayo pikirkan Ayo. secara logika. Iya. Ayo. Ayo. Itel ya? Salah. Kristel? Apa suaminya? Oke. Coba Karena kita sudah salah, kita spill. adalah Adeknya suaminya. Iya. Ternyata mereka matanya mirip ya. Iya. Baru sadar. adik kakak. Kakak Gebi itu, guys. Kakak Baru Gebi. sadar. Adeknya kakak Adi. Kita lanjut lagi ya. Foto ketiga. Ya. Wah. Ini sangat blur nih, sangat blur. Iya nih. Udah mulai sulit ya. Udah mulai 144 nih resolusi. 144P P. ya. Gondrong. Gondrong lagi. Evan. Wah. Evan Oke. kayaknya. Oh Kevin pernah Kita gondrong tebak ya? ya. Kak Evan ya. Iya betul, Betul. sekali. Soalnya kalau cewek wah ngocok. Gayanya Bibirnya. Satu Next. lagi ya? Atau masih ada? Oh ada dua lagi. Oke ada dua lagi guys. Yang fotonya, guys. keempat nih. Yang keempat. Guys. Gampang nih. Nah kuping nih. Kuping kan bener kan? Tahum. Iya betul Iya abang. betul. Aku ngeliatnya rambutnya bukan kuping kan susah. Oh dari ini ya. Terpantau Kak Donald jago ya. Iya, Masih inget rambut teman-teman nih. samping ya. Foto terakhir guys. Ini dia. Diter. Dieter. Apakah iya? Dieter. Oke. Apakah iya? Kunci yakin? Wah, kok dia putih banget ya? Kok dia putih banget ya? Jawabannya adalah Kak Adi Kak guys. Adi. Wah, posenya mengundang. Yang itu kayak jangan Dimas. Astaga, Tuhan Yesus. Salah crop yang itu ya. Yang itu Niatnya salah emang crop niatnya mau yang itu ya Emang tadi. niatnya emang itu cuman kita nggak mau kurang ajar Iya. tadi. Gampang ketahuan Ya, soalnya. gampang ketahuan. Karena itu yang waktu kita briefing ya. Iya. Itu yang dihindari Kak Donald ya guys. Aduh, capek banget. Ada foto yang lebih epic soalnya, tapi jangan lah. Aduh, Bahaya nggak foto? bahaya. Oke, jadi jangan ya. Kalau Bahaya. kemarin ada foto Karevo tidur, nah ini kayaknya jangan dimasukin foto Iya. Kak Adi. Kemarin ada Karevo tidur soalnya episode 1. Nanti aku kirimin deh. Oke. Dikirimin. Siapa tahu mau ada tebak-tebakan lagi berikutnya. Oke. Oke. Buat yang lain-lain. Buat episode-episode berikut ya. Iya. Nanti kita jangan dimasukin ke sini, bahaya. Seru kali ya kalau misalnya itu yang nebak Kak Adi sendiri. Iya. Atau pas dia jadi narsum. Pas dia jadi atau narsum host ya. Ah. Aduh. Menarik itu. Iya kan kita lihat reaksinya. Iya. Dia kan kata-katanya bagus soalnya. Oke, itu dia guys. Tadi ice breaking singkat lah ya. Oke. Mini games. Ternyata Kak Donald masih banyak ingat Tepuk ya. tangan Betul. dong. Tepuk tangan. Tepuk tangan semuanya. 10.000 yang 10.000 tepuk yang tangan. Kreativitasnya kalian keren. Iya. Cuma croppingnya agak kurang jago ya. Iya. Dan Kayak- blurnya juga iya, masih udah ngeblur blur banget padahal itu. Berarti emang daya ingat Kakak Donald bagus. Keren. Terima kasih. Kita masuk ke segmen terakhir ya. Iya, segmen 3. Segmen 3. Apa yang mau dibahas? Sekarang kita mau masuk ke hal yang mungkin agak lebih hangat. Deep dan hangat. Deep dan hangat. Deep dan hangat. Kak Donald kalau dengar kata-kata GP adalah rumah. Waduh. Wah, apa nih yang terlewat di kepala Kak Donald? Terlintas di kepala Kak Betul. Donald. GPS home. Kalau kata permen, Hah? nah bisa gitu ya. Bisa pas gitu ya? Gimik. Oke. Gimik. Makanya tadi lama nyari permen. Nyari gimik ya kan. Aduh. GPS a home Iya. sebagai rumah. Ini pasti narsum yang minggu lalu nih ya bilang nih. Iya betul. Ya kan. Jadi kan GP rumah katanya. Iya. Betul. Jadi emang sebenarnya itu yang kayak aku dulu berusaha tanemin ke anak-anak gitu ya. GP ini rumah kalian. Rumahnya ini ada beberapa makna. Yang pertama, sense of belongingnya dulu. Oke. Kan kalian semua punya rumah pasti ya masing-masing. Yap. Maksudnya tempat tinggal lah. Tempat tinggal. Tempat tinggal. Kalau sama tempat tinggal kan pasti kalian ngerawat, Iya. menjaga. Betul. Terus yang namanya rumah kan idealnya tuh kan keluarga ya. Jadi kalian menganggap satu sama lain tuh sebagai keluarga. Bukan sebagai
musuh, bukan sebagai kompetitor. Kan di sini tidak ada kompetisi. Iya. Semua nih saling kerja bareng sesuai dengan talenta yang udah Tuhan kasih gitu ya. Kayak ya Tuhan bilang kan ada tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali. Gak bisa dipancing guys. Maaf ya. bagus. Emang duo iri. Iri. Ivan Rini. Aja. Iri bilang bos. Iri Jamil. Jangan iri. Iri Lego. Jamil. Iya kayak Saipul Jamil suka nyambung-nyambung lagu. Oh, Jamilnya dari Iri. Oke. Gak Lagi apa-apa. berusaha mencerna ya. Gak apa-apa. Tapi ya udah gak apa-apa. Good job Kakak Rini. Iya, itulah Rini yang Itulah kita Rini. Ya. respect ya kan. Rini R-nya respect. Oh, ya oke. Oke, jadi as a home tuh bener-bener sense of belonging, rasa memiliki rumah tuh seperti apa. Pasti merawat, menjaga satu sama lain sebagai keluarga, saling support. Kan kalau di rumah ya idealnya kan kayak gitu kalian. Terus yang kedua, sebagai rumah tuh artinya kalian mau punya aktivitas, mau kerja, mau kuliah ataupun aktivitas yang lain bersama teman-teman, it's okay, no problem. Tapi jangan lupa kalau kalian capek tuh kalian punya rumah buat pulang. Rumah di sini dalam arti selain kalian juga pastinya menguatkan secara rohani satu sama lain, tapi sebagai persekutuan juga saling menguatkan. Ya, saling mendengarkan, saling berbagi cerita, saling ngasih opportunity atau berkat. Misalnya siapa tahu dalam persekutuan nih ada yang lagi nyari kerja, ada yang pinjem duit enggak ya? Jadi ada yang misalnya kayak gitu-gitulah, saling menguatkan satu sama lain supaya ya definisi rumah itu adalah seperti itu gitu. Supaya itu benar-benar jadi ya ini rumah Tuhan kan aku gereja. Tahan. Kita sama-sama gereja. PNW Bukalah pintunya. Beneran dibuka. Bukalah pintu. Oke, kita lanjut guys. Setelah komedinya terjadilah komedinya. Komedi beneran. Mm-mm. Lanjut. Jangan nyanyi deh kayaknya. Jangan nyanyi deh Kak Donald. Iya Kak. Iya emang bakatnya bukan nyanyi sih. Nge-rap gak apa-apa, nge-rap. Nge-rap gak apa-apa. Dia suaranya mayor 12. Turun. Ditegur background. Iya ditegur. Background. Backgroundnya berkembang. Iya, jangan nyanyi lagu gereja lagi lo nyanyi kayak gitu. Aduh. Oke. Oke, dari mana kita mulai lagi? Dari aku gereja. Iya, gereja adalah orangnya. Itu tadi GPS Home. GPS Iya, Home. GPS Home. Nah, kurang lebih ya kayak tadi lah ya, sense of belonging, rasa memiliki sebagai keluarga. GP juga tahu teman-teman GP gitu ya. Kalian tuh punya tempat pulang loh, kalian punya rumah loh. Tinggal sekarang balik lagi nih jadi challenge, yang udah ada di dalam rumahnya bisa nggak jadi tuan rumah kan gitu. Oke, tuan rumah yang baik ya. Tuan rumah yang baik kan, misalnya kalian kalau misalnya ada orang datang, masa kalian Galak. nggak orangnya gimana mau masuk ya? Iya, betul. Gitu. Pintunya juga jangan ditutup. Betul. Ditutup nggak ada yang masuk. Gak ada yang masuk. Iya, jangan ngomong. Buka, Lihat ntar dulu. buka. Iya, buka. Enggak, ini pintunya ditutup kok ya. Pintunya jangan ditutup. Gitu, ya, supaya banyak yang bisa masuk. Wah, entah dia mau sebagai tamu atau sebagai orang yang mau tinggal di situ ya tetap di-open. Betul. Kayak gitu. Oke. Kalau tadi ya GPS Home berarti kan otomatis di situ ada ini ya kan, regenerasi. Bilangnya apa ya? Pokoknya kita punya siklus yang terus berlanjut gitu kan. Betul. Jadi misalnya dari angkatan satu ke angkatan berikutnya. Betul. Nah itu Kak Donald ngeliat hal regenerasi di GP itu kayak gimana sih Kak? Karena kan kita tahu sendiri ya, mungkin dari satu angkatan ke angkatan yang lain relasinya ada yang deket, tapi ada juga yang gak deket. Nah itu kan nanti akan ngaruh ke angkatan bawahnya ya. Ya. Nah itu menurut Kak Donald kayak gimana? Oke, jadi untuk regenerasi itu sebenarnya satu hal yang menurut aku ya, bukannya mau nyombong ya, tapi ini hal yang sangat-sangat aku syukurin gitu dari zaman aku dulu ketua GP 2012, diterusin sama Kanahum, Oke. terusin sama Kadi,
kalau nggak salah ya, Kak Adi, terus Kak Andro. Ini semua yang kayak sebenarnya dari awal orang-orang yang udah ada di 2012 nih. Kayak lagi dibentuk terus sekarang Jonas pun kan juga sempat pengurus dari zamannya Kak Adi ya. Jonas gitu. Nah, artinya menurut aku pribadi secara garis regenerasi di Philadelphia khususnya di pemuda tuh satu hal yang sangat aku syukurin karena orang-orangnya memang ada. Nah, gimana supaya caranya nggak putus? Memang kalian yang sekarang sudah ada di GP, terlebih yang sudah jadi pengurus, emang harus nge-approach gitu, emang harus ngerangkul. Gimana mereka mau tahu pemuda kalau nggak ada yang ngerangkul? Betul. Jangan sampai juga ketika mereka akhirnya naik jadi pengurus, jadi pemuda, nggak tahu apa-apa. Bukan cuman soal organisasi, tapi how to-nya di dalamnya tuh apa sih yang terjadi gitu. Dalam walaupun ini organisasi, tapi kan tetap kita di bawah gereja, gitu kan ya. Ada hal pelayanan yang akan dilakukan di situ. Itu yang sesuatu yang harus dibangun dan terus dirangkul. Memang nggak akan bisa dalam sekali 2 kali nyoba nih berhasil ya, belum tentu gitu. Harus nice try. Jadi harus terus dicoba, jangan menyerah. Betul. Gitu. Oke, kita lanjut. Namanya juga anak muda nih ya Kak. Ya, gimana pasti tuh? Ada hal cerita momen gitu yang bikin hidup, entah percinlokan lah, drama kecil-kecilan atau hal-hal random lainnya. Ada nggak sih Kak yang mau diceritain? Kalau yang aku di dalam internal Fidel ya, ya dulu sih ada 2000 lama banget dulu ya. Kalau selama pas jadi ketua GP sampai sekarang sih 2012 ke sekarang Cinlok di aku nggak ada. Cinlok di teman-teman ada lain, banget. Banyak ya. Ada banget ya kan. Tapi memang bedanya gini, zaman dulu tuh SDM cewek tuh dikit banget. Di kepengurusan 2012 aja bahkan mungkin sampai di Nahum cewek kayak cuma 3-4 orang yang jadi pengurus. Trauma ya semuanya. Iya. Semuanya trust issue di sini guys. Nggak apa-apa. Nah kalau sekarang kayaknya dalam pengurusan banyak ya ceweknya ya. Banyak ya. Iya, banyak. Nah jadi dulu memang ibaratnya kan nggak sebanding nih. Misalnya cewek cuma 3-4. Kalau mau cinlok jadi cowoknya banyak banget ya kan. Cinlok sama 1-2 orang, targetnya itu aja kan. Waduh. Mungkin ya kalau dulu gitu kan. Kalau sekarang jumlah ceweknya kan lebih banyak lah dibanding dulu. Terus cinlok ya ada. Cinlok gagal ada. Cinlok berhasil juga Cinlok berhasil kalau di Fidel ya. Itu ada kayak Edwin, Aca, Adi, Kristel, Kak Eric, Grace, Evan enggak karena KTO dari Sumber Kasih, aku juga dari GPIB lain, Maitua. Siapa lagi ya? Kakak Nahum enggak ya? Enggak, beda. Jonas CN. Oh iya. Kita doakan. Amin. Iya, kita doakan. Kok gitu sih reaksinya, kok kita doakan? Kita doakan. Iya, doain yang baik. Iya. Terus lucu-lucunya lagi apa ya, zaman dulu tuh kalau lucu-lucu karena dulu sering tidur di gereja jadi selalu ada sering begadang di gereja ya kalau ngumpul. Ya cerita-ceritanya suka lucu ya, dimarahin tetangga. Waduh. Ada yang suka ada yang pernah salah masuk mobil. Waduh. Mobilnya sama nih. Kirain mobilnya si itu. Udah masuk nih, set pas sampai dalam beda orang. Keluar lagi. Malunya ada ya. Aduh, dapat tuh malunya tuh. Malunya ada. Apalagi dulu kalau zaman dulu pasca subuh ya, pasca subuh salibnya pernah roboh. Waduh. Karena kena angin. Lu kalau pasca di luar di parkiran. Iya, aku ingat panggung ya kan. Oke. Mungkin dulu karena lagi masih hujan gitu ya, angin kencang, salibnya pernah roboh patah. Terus zaman dulu masih pakai pohon Natal beneran. Iya. Itu Pohon hidup. Ngambil dari puncak. Dia selalu datang Hamin berapa gitu ya malam. Kan awal bulan udah harus pasang gitu ya. Itu kan harus dirawat banget tuh karena pohon hidup kan. Pohon hidup. Geret ke dalamnya, kadang badan luka-luka ya karena banyak ranting gitu kan. Terus pernah juga kan dulu kan masih bisa dekor dalam gereja nih. Pakai tangga yang panjang nih. Tangga yang panjang buat dekor. Aku naik sampai ujung nih. Aku masih bocah lah ya, masih GP baru, umur 20 gitu 19. Jadi masih banyak ininya lah ya. Banyak aksinya. Pasti masih jadi tangan kanannya para senior ya kan. Naik sampai ujung, naik.
Tuh naik yang di sebelah sisi salib sebelah sini nih, sebelah Videotron sini ya kan. Oke, geser. Oke bang, gue turun dulu. Nggak usah turun lah, lu di situ aja, kita yang gotong tangan. Lah dalam hati usah mati di gereja nih gue. Berarti Kak Donald masih di atas, tangga Masih di digeser. atas, pegangan Tangganya digeser. Iya. Waduh. Tangganya digeser. Itu harus benar-benar percaya ya. Ya itulah Melatih kepercayaan ya. Ini mati di gereja. Martir nih awak. Jadi martir. Aduh. Gitu. Lucu-lucu sih dulu ya. 2:30 pagi kita olahraga, aku dikejar-kejar keliling camar. Iya larian. Iseng aja mereka tahu-tahu ngejar gitu. Random ya. Iya mereka ngejar aku lari ya kan, karena dikejar ya lari. Ya kan, jadi ya udah. Subuh-subuh. Tanpa konteks. Tertolongnya ada warteg bonjol. 24 jam. Region Menu ya? andalan. Larinya ke situ. Pasti. Aduh. Terus Nasi, makan dah. telur dadar, perkedel, orek tempe. Orek. Itu langganan. Jadi ya zaman dulu kalau cinlok ada, cerita-cerita lucu ada, kegiatan-kegiatan lucu juga ada. Bahkan yang sangat-sangat berkesan tuh di Cianjur. Ini nggak apa-apa ya? Kepanjangan Nggak apa-apa apa-apa. ya? Dulu pernah GP senior lah ya 2002, Baksos di Cianjur. Mereka bikin pompa air dan ternyata itu 2002. Dan aku nggak sengaja 2023 kesana lagi waktu itu karena ada kegiatan sama gereja lain ya, jadi fasilitator, navigator gitu ya. Ketemu orang di sana, mereka masih inget ini kalau nggak ada GPB Philadelphia dulu bangunin pompa di sini airnya nggak jalan. Wih, gila, keren banget, udah 20 tahun berarti. Ada kebanggaan tersendiri. Iya, ya itu sih cerita menariknya. Oke. Kita sudah banyak sharing ya, banyak cerita dengan Kakak Donald. Mungkin sebelum kita akhirin podcastnya, ada ini nggak sih Kakak Donald pesan-pesan atau harapan Betul, harapan buat GP. buat GP nih? Kan Kak Donald udah dari lama, terus lihat yang sekarang. Terus harapan Kak Donald kira-kira GP ini kedepannya semoga kayak apa gitu? Oke. Karena udah kelamaan ya, jadi simpel aja. Kan kalian udah ini kepengurusan kebanyakan udah tahun kedua lah, periode kedua lah dibandingin sebelumnya gitu ya. Betul. Yuk saatnya setelah kalian kemarin banyak untuk internal, sekarang yuk kita bikin sesuatu atau bagaimana caranya kita mulai mikirin yang dampaknya untuk jemaat, gitu ya, untuk jemaat secara gereja, bahkan bisa untuk gereja lain, kita bisa menjadi berkat buat mereka karena ya idealnya kalian secara internal udah kuat. Gitu. Betul. Yeah. Jadi yuk kita sekarang mulai mikirin hal-hal yang lebih besar dan jangka panjang. Berdampak juga. Berdampak. Gitu. Kayak kemarin ya berdampak. Kelas isu. Enggak, udah. Dah, enggak lanjut kok, tenang. Berdampak. Oke. Itu dia guys, tadi sudah kita saksikan. Berbincang-bincang dengan Kakak Donald. Betul. Jadi ya yang bisa kita simpulin adalah Tuhan Yesus baik. kenapa? Betul, gak Nyanyi salah. lagi. Udah mau nyanyi lagi nih, udah mau masuk kunci nih nyanyi lagi. Aduh. Jadi banyak yang bisa kita ambil ya guys dari tadi cerita-cerita Kak Donald, terus banyak juga bisa kita jadiin pelajaran buat di GP kedepannya juga. Yes, jadiin pengalaman lah. Betul, pengalaman. Betul. Oke, jadi sekian ya. Sekian. Padahal masih banyak ya yang mau Sebenarnya masih diomongin. banyak ya Kak Donald ya. Nggak berasa ya? Nggak Iya, berasa ya. sangat tidak tapi berasa. Ya pokoknya kalian juga jangan lupa aktif di Gerakan Pemuda ya Betul. teman-teman. Karena kita sangat terbuka. Kita sangat Welcome. Kita bersekutu bersama. untuk memuji nama Tuhan bersama. Betul. Jadi ya sekian untuk episode 2. Wih, langsung. biar nggak lesu ya, Sekian untuk episode 2 kali ini. Jadi ya jatuh. Nggak apa-apa, kan akan dibangkitkan kembali. Daging ini daging. Pokoknya jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Di YouTube GP Philadelphia. Terus juga jangan lupa follow Instagram kita. GP. Iya, Instagram GP. Betul. @GP Philadelphia. Buat tahu info-info kegiatan, Betul. ibadah, olahraga, paduan suara. Semua kita ada di Semua situ, di situ. guys. Kalau ketemu di gereja, nih disapa nih, berdua ini mereka akan dengan sukacita merangkul kalian. Widih, iri, Ivan dan Ria.
Iri bos. Senggol dong. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Sampai berjumpa lagi di episode pub berikutnya. Podcast Asik Pemuda. Stay asik, jiwa muda. Salam biru Ben Ben Hur. Hur. Dadah. See you di next episode.